Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ibu narasumber, Ibu Penny Indrawati, kemudian Bapak Ibu guru hebat peserta bimbingan teknis guru SMA SMK mata pelajaran informatika. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Jainuddin Sinaga dari SMA Negeri 2 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Pada kali ini, saya akan membuat rekaman video tentang tugas A2. Sebelumnya, izinkan saya share screen ya, terlebih dahulu. Baiklah, Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan tugas yang sudah saya kerjakan terkait tugas A2. Nah, pada kali ini saya akan terlebih dahulu ya, ini sudah selesai, namun saya akan ulang kembali bagaimana proses perhitungan tentang timbunan sampah pada Provinsi Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Barat. Nah, pada pertanyaan yang pertama, berapakah jumlah total timbulan sampah tahunan di setiap provinsi pada setiap tahun? Nah, di sini timbunan sampah tahun 2022 dan tahun 2023 ya berjumlah 9.153,54, sedangkan 2023 4.261. Nah, kemudian yang tahunan adalah berjumlah 3.294.297,21 ton. Nah, tahun 2023 sebesar 1.684.928,82 ton. Nah, adapun formula yang kita gunakan untuk menghitung jumlah ini adalah, baik ini akan saya hapus kembali. Nah, kita dapat menghitungnya dengan cara sama dengan sum, buka kurung, kemudian ini kita blok, kemudian tutup kurung, enter. Kita dapat hasilnya seperti ini. Nah, supaya mempermudah, kita kopikan saja ke sini rumusnya, akan tampil hasilnya dengan mudah dan cepat. Nah, selanjutnya untuk rata-rata harian. Nah, pertanyaan kedua, berapakah rata-rata ya total timbulan sampah untuk setiap provinsi? Nah, caranya adalah berarti kita mencari rata-rata ya, rata-rata per harian ini dulu ya. Setiap tahun ini ya, ini dia. Kemudian yang tahun juga demikian. Nah, adapun formula yang kita gunakan adalah sebetulnya sudah tampil di sini. Ya, ini saya ulang, sama dengan ya, average ya, kurung. Ini kita blok aja, kurung, enter. Nah, sama ya hasil yang pertama tadi. Jadi ini saya akan coba hapus dan akan memberikan hasilnya. Bagaimana hasilnya? Nah, cukup satu saja rumusnya seperti ini kita kopikan saja ke bawah. Maka dengan otomatis dia akan keluar hasilnya. Oke. Nah, selanjutnya yang tahunan juga demikian. Ini yang tahunan ini dapat kita kopikan ke sini ya. Namun ya selnya harus kita ganti ini. Nah, kita ganti saja selnya, yaitu untuk tahunan 2022-2023 D4 sampai dengan E4 untuk Sumatera Utara. Kita enter saja, maka hasilnya akan keluar dan bisa kita copy ke bawah. Oke. Nah, baik. Bapak Ibu, kita lihat kategori. Nah, di sini nomor 3.
Nah, sebelumnya kita buat kategori dulu ya. Kategori harian ini dengan ketentuan ya di atas seperti ini, di atas atau sama dengan 100 ton itu merah ya, dan di atas sama dengan 700 ton itu orange, atau di bawah 700 ton, maaf tadi hijau, kemudian di bawah 700 itu oranye. Nah, bagaimana formula yang kita gunakan? Kita gunakan, nah sama seperti di atas tadi, ini bisa kita hapus ya, terhapus terlebih dahulu ya. Kita akan ulang kembali bagaimana cara membuat formulanya. Nah, ini sama dengan if, ya. Oke, ini saya bukan saja, ini saya blok biar lebih mudah dilihat ya. Oke. Nah, sama dengan if atau jika ya F4 yaitu rata-rata hariannya di atas atau sama dengan 1 juta, maka ya merah. Jika ya rata-rata harian di atas 700 atau sama dengan 700, maka hijau. Selain daripada itu, maka oranye. Nah, itulah pengertian daripada formula ini. Nah, kita enter ya, kita enter di sini, maka hasilnya akan keluar. Nah, ini dia oranye ya. Saya rubah warnanya dulu, bukan kuning pula ya, oranye ya. Oke. Nah, kita lihat pada tahunan ya dengan formula yang sama, namun kita berdasarkan sel ya rata-rata tahunan yaitu G4 ya, kolom G baris keempat. Ini terdapat merah, hijau, dan oranye. Selanjutnya, ini saya hapus dulu. Untuk pertanyaan yang ketiga, nah, paling banyak setiap tahun yaitu Sumatera Utara. Bagaimana rumusnya? Kita bisa menggunakan max ya, sama dengan max kurung, kita blok aja ini ke data yang ketiga ini, kita huruf enter. Maka hasilnya ya sama seperti yang di atas, ini saya tarik koma, Sumatera Utara ini dia yang tertinggi, dan yang terendah kita menggunakan rumus min sama dengan min kurung blok datanya, kita enter. Iya, maka akan dapat hasilnya. Selanjutnya tampilan ya kategorisasi dan visualisasi rata-rata timbunan sampah. Nah, ya sama seperti tadi kategori provinsi ya, hijau jika rata-ratanya ya, ini maaf di sini ini terbalik ya, sesuai dengan di sini. Kita sesuaikan sama yang di atas saja ya. Kita buat di sini ini merah paling banyak ini ya, merah. Kemudian hijau ini kalau dia antara 700 sampai dengan 100 ton itu golong hijau. Hijau. Dan di bawah itu oranye ya. Kita lihat pada grafiknya, kita buat grafiknya. Sebelumnya kita masukkan ke tabel ini, datanya kita input sama dengan ya, kita ambil saja langsung sama dengan, kita kopikan saja ke sini itu harian, kita enter. Nah, maka dia akan masuk. Nah, jadi untuk data ini ya, ini saya coba hapus ya biar jelas rumusnya. Rumusnya ya cukup menggunakan tanda sama dengan saja, kemudian kita
ya kopikan saja atau kita salin ke samping, kemudian juga ke bawah, maka akan terekam data yang dari atas tadi. Nah, dari data ini akan kita buat visualisasinya. Kita blok, ya, kita buat grafiknya, ya, chart, kategori. Nah, inilah dia grafik daripada, kita buat judulnya di sini, ya, grafik timbulan sampah, sampah provinsi. Oke. Nah, setelah itu, di sini kita bisa menampilkan, ya. Nah, kita bisa mengganti dulu warnanya, boleh kita ganti ini, ya, Sumatera Utara, misalnya warna merah, bisa, ya. Kemudian ini warna hijau, ya, warna hijau. Kemudian ini kita buat warna oranye, ya. Nah, di sini sebetulnya tampak satu, tapi pada dasarnya ini tampak dua. Untuk tahun 2022 ini warnanya biru grafiknya, sedangkan yang tahun 2003 ini tampak yang merah, ini yang tadi yang warna merah. Maka di sini karena perbandingannya sangat jauh sehingga grafiknya tidak begitu nampak. Nah, baik. Untuk melakukan perbandingannya, coba ini kita kurangi, ya. Misalnya ini kita kurangi, ya, yang data Sumatera Utara kita buat misalnya sama ini, share saja, maka nampak akan berubah perubahannya, perubahan grafiknya. Nah, ya. Nah, ini jika kita lakukan perubahan data, maka grafik juga akan berubah. Nah, ini secara otomatis, ya. Nah, untuk memperjelas visualisasinya lagi, kita dapat menampilkan, ya, menampilkan eh, data tabelnya. Nah, sini akan kelihatan datanya. Kemudian kita mau menampilkan tabelnya juga di bawah, boleh. Ini akan nampak tabelnya. Kan lebih jelas lagi grafiknya. Nah, data tabel kita tampilkan, kita hilangkan. Tinggal checklist saja seperti ini. Nah, baik. Ini kita kembalikan datanya seperti semula, ya, tadi sama dengan di sini. Ter, kita kopikan lagi supaya perubahan tadi kembali ke semula. Oke, seperti itu. Nah, demikianlah Ibu narasumber, Ibu Penny Indarwati yang saya hormati. Eh, Terima kasih atas bimbingan, pembelajaran yang sudah diberikan kepada saya, dan alhamdulillah dengan pembelajaran ini saya menjadi lebih paham tentang memvisualisasikan data dengan menggunakan Excel. Sekali lagi, terima kasih kepada Ibu narasumber dan Ibu fasilitator, Ibu Aprilia. Eh, Mudah-mudahan pembelajaran ini lebih bermakna lagi. Bermakna untuk saya dan untuk tentunya pada peserta didik saya nantinya. Terima kasih, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.